Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu Katolik. Di paruh kedua ini kita lebih mendalami tentang tema kita, yaitu Ave Maria atau Salam Maria. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebutan Bunda Allah dan perawan sangat erat berhubungan satu dengan yang lain. Kedua sebutan itu mengungkapkan keluhuran Yesus, sekaligus kesucian Maria. Maka di samping kedua gelar tersebut, gereja juga menyatakan bahwa Maria secara total bebas dari dosa dan karena itu juga dari kehancuran maut. Ada 4 dogma atau pernyataan iman gereja yang menyangkut Maria. Yang pertama, Maria adalah Bunda Allah. Yang kedua, Maria adalah perawan. Yang ketiga, Maria terkandung tanpa noda. Yang keempat, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Dogma pertama bahwa Maria adalah Bunda Allah sudah dinyatakan oleh Konsili Efesus 431 Masehi melawan ajaran Nestorius. Yang kedua, mengenai keperawanan sejak abad ketiga diakui dalam syahadat-syahadat dan secara khusus ditegaskan kembali oleh Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi. Yang ketiga, bahwa Maria bebas dari dosa sejak kandungan ibunya, Santa Ana, baru dinyatakan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Dan yang terakhir mengenai pengangkatan ke surga dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tahun 1950. Hal itu tidak berarti bahwa kedua dogma mengenai kebebasan dari dosa dan kehancuran dunia baru ditemukan. Dalam 2 abad terakhir ini, kebenaran yang secara resmi dirumuskan oleh Pius ke-9 dan Pius ke-12 sudah sejak semula diimani dan dihayati oleh gereja. Hanya belum dinyatakan sebagai dogma atau ajaran resmi. Malahan harus dikatakan bahwa keempat kebenaran itu berkaitan. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Dasar segalanya adalah kebenaran iman bahwa Maria itu Bunda Allah, Bunda Putra Allah, maka Putri Bapa yang terkasih dan Kenisa Roh Kudus. Lumen Gentium artikel 53. Dan sebagai Bunda Allah yang tersuci pantas dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Lumen Gentium artikel 66. Keperawanan Maria tidak langsung berhubungan dengan panggilannya sebagai Bunda Allah. Konsili Vatikan II menghubungkannya dengan imannya. Dalam iman dan ketetapan ia melahirkan putra Bapa sendiri di dunia, dan itu tanpa mengenal pria. Dalam naungan Roh Kudus sebagai Hawa yang baru, karena percaya akan utusan Allah dengan iman yang tak tercemar oleh kebimbangan. Lumen Gentium artikel 63. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, iman berarti penyerahan kepada Allah dan penyerahan Maria yang total terungkap dalam keperawanannya. Dalam keperawanan Maria tampak bahwa Kristus dan kelahirannya merupakan misteri iman. Oleh karena itu gereja menegaskan bahwa Maria itu pola teladan gereja yang mengagumkan dalam iman dan cinta kasih. Lumen Gentium artikel 53 dan artikel 63. Keperawanan Maria berhubungan dengan keibuannya. Sejauh ia melahirkan anak Allah, sebab ia percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas bab 1 ayat 45. Kesucian Maria berhubungan langsung baik dengan keperawanannya maupun dengan keibuannya. Maka dalam gereja menjadi lazim untuk menyebut Bunda Allah suci seutuhnya dan tidak terkena oleh cemar dosa manapun juga. Bagaikan makhluk yang diciptakan dan dibentuk baru oleh Roh Kudus. Lumen Gentium artikel 56.
Keibuannya terjadi karena naungan Roh Kudus yang adalah roh kesucian, dan Maria dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada karya roh itu dengan menjawab kepada malaikat, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas bab 1 ayat 38. Iman akan karya Allah membuatnya suci secara total. Itu berarti tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal. Lumen Gentium artikel 59. Sejak kandungan ibunya, Maria sudah menjadi kekasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari rahmat istimewa ini gereja langsung menarik kesimpulan bahwa Maria sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat memasuki kemuliaan surga beserta badan dan jiwanya. Lumen Gentium artikel 59. Karena kesuciannya, Maria tidak terkena oleh hukuman yang dijatuhkan atas dunia. Menurut hukuman itu, dunia harus dihancurkan dahulu dan kemudian akan diciptakan kembali pada akhir zaman. Bagi Maria tidak ada alasan untuk menantikan kebangkitan dunia seperti yang lain. Sekarang ini ia sudah diperbolehkan mengambil bagian dalam kemuliaan anaknya. Maria lebih bersatu dengan Kristus anaknya daripada dengan dunia berdosa. Karena pahala putranya, ia ditebus secara lebih unggul serta dipersatukan dengannya dalam ikatan yang erat dan tidak terputuskan. Maka karena anugerah rahmat yang sangat istimewa itu, ia jauh lebih unggul daripada semua makhluk lainnya, baik di surga maupun di bumi. Lumen Gentium artikel 53. Sekaligus Maria adalah citra serta awal gereja yang harus mencapai kepenuhannya di masa yang akan datang. Lumen Gentium artikel 68. Maria itu teladan iman, dasar pengharapan dan sumber cinta bagi gereja. Oleh sebab itu konsili Vatikan kedua mendorong semua putra gereja supaya mereka dengan rela hati mendukung kebaktian kepada Santa Perawan, terutama yang bersifat liturgis. Juga supaya mereka sungguh menghargai praktik-praktik dan pengamalan bakti kepadanya yang di sepanjang zaman telah dianjurkan oleh pimpinan gereja. Lumen Gentium artikel 67. Anjuran itu juga dilakukan oleh gereja. Ada 15 pesta liturgis yang berhubungan dengan Santa Maria. Santa Perawan Bunda Allah, 1 Januari. Yesus dipersembahkan di Kenisah, 2 Februari. Bunda Maria di Lourdes, 11 Februari. Kabar sukacita kepada Maria, 25 Maret. Maria mengunjungi Elizabeth, 31 Mei. Hati Maria tak bernoda, Sabtu ketiga sudah Pentakosta. Bunda Maria di Gunung Karmel, 16 Juli. Pemberkatan Gereja Basilik Santa Maria, 5 Agustus. Bunda Maria diangkat ke surga, 15 Agustus. Maria Ratu, 22 Agustus. Kelahiran Santa Perawan Maria, 8 September. Maria berduka cita, 15 September. Maria Ratu Rosario, 7 Oktober. Maria dipersembahkan di Kenisah, 21 November. Maria terkandung tanpa noda, 8 Desember. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, devosi atau kebaktian kepada Maria yang paling kokoh atau yang paling pokok adalah doa Salam Maria, yang pada dasarnya terdiri atas 2 kutipan dari kitab suci. Lukas bab 1 ayat 28. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan Lukas bab 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ditambah dengan suatu doa permohonan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebiasaan mendoakan 2 ayat itu bersama sudah ada di dalam gereja sejak abad ke-6. 1 abad kemudian sudah mulai ditambahkan beberapa kata lain. Tetapi doa permohonan itu lama sekali didoakan dalam bentuk yang bebas.
Baru dalam abad ke-16 doa ini mendapat bentuknya yang sekarang lazim di dalam gereja. Sejak tahun 1318 juga ada kebiasaan mendoakan Angelus, malaikat Tuhan, dengan lonceng dibunyikan 3 kali sehari, semula dengan maksud mendoakan perdamaian dunia. Dalam doa Rosario, Salam Maria didoakan 150 kali, yakni 15 kali, 10 kali Salam Maria. Setiap puluhan didahului oleh Bapa kami dan ditutup dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, serta terpujilah Yesus, Maria, dan Yusuf. Jumlah 150 berasal dari jumlah mazmur. Mereka yang tidak dapat mendoakan 150 mazmur karena tidak dapat membaca diberikan kesempatan mendoakan Salam Maria 150 kali. Supaya dapat dihitung dengan lebih mudah, maka dipakai tali sembahyang atau tasbih, atau yang lebih kita kenal dengan Rosario. Sejak abad ke-13, khususnya karena kerasulan Ordo Dominikan, timbul kebiasaan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus sambil mendoakan Rosario. Peristiwa-peristiwa itu dibagi 3: peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Dan penetapan peristiwa terang atau peristiwa cahaya oleh Paus Yohanes Paulus II atau Santo Paulus Yohanes II. Jadi pada masa sekarang ada 4 peristiwa, yaitu peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Dengan demikian muncul kebiasaan mendoakan Rosario dalam 3 tahap, masing-masing terdiri dari 50 Salam Maria. Sekarang menjadi 4 tahap. Karena pesta Maria Ratu Rosario dirayakan pada 7 Oktober sejak 1573 oleh Paus Gregorius ke-13, lama-kelamaan seluruh bulan Oktober menjadi bulan Rosario. Sejak 1884, Paus Leo ke-13. Di Spanyol, bulan Mei sudah sejak abad ke-13 dibaktikan secara khusus kepada Maria. Kebiasaan ini diambil alih dari Gereja Timur. Sejak abad ke-16, devosi bulan Mei semakin dipropagandakan, khususnya oleh pater-pater Yesuit, dan mulai abad ke-19 menjadi kebiasaan umum di seluruh gereja. Karena sejak abad ke-10 ada kebiasaan di biara-biara mendoakan opisi, doa harian, khusus bagi Maria pada hari Sabtu. Maka juga hari Sabtu dibaktikan secara khusus kepada Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian devosi atau kebaktian kepada Maria amat berkembang di dalam gereja. Bahkan dapat terjadi bahwa Maria seolah-olah menjadi lebih penting daripada anaknya sendiri dalam pandangan umat beriman. Oleh sebab itu, Konsili Vatikan II menganjurkan dengan sangat supaya dalam memandang martabat Bunda Allah yang istimewa dengan sungguh-sungguh mencegah segala ungkapan berlebihan yang palsu, seperti juga kepicikan, sikap batin. Hendaklah kaum beriman mengingat bahwa bakti yang sejati tidak terdiri dari perasaan yang mandul dan yang bersifat sementara, tidak pada iman yang tidak pula dari sikap mudah percaya tanpa dasar. Bukti itu bersumber pada iman yang sejati, yang mengajak kita mengakui keunggulan Bunda Allah dan mendorong kita sebagai putra-putranya mencintai Bunda kita dan meneladani keutamaan-keutamaannya. Lumen Gentium artikel 67. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pendengar
RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Berdoa bersama Bunda Maria merupakan suatu hal yang mutlak sebagai pengikut Kristus. Karena Bunda Maria, Bunda yang menerima anugerah ilahi yang begitu luar biasa. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jawaban Bunda Maria ini mengubah dunia dengan jawaban iman yang luar biasa. Dan sekali lagi, gereja mengingatkan berdoa bersama Bunda Maria adalah berdoa untuk memuji dan memuliakan Allah. Karena Bunda Maria menerima anugerah Allah yang begitu luar biasa. Bunda Maria sebagai contoh teladan iman kita menampilkan dirinya sebagai pengikut kehendak Allah dan menjadi utusan Allah dan pilihan Allah yang begitu sungguh luar biasa. Sekali lagi, devosi atau kebaktian kepada Maria amat berkembang di dalam gereja karena Bunda Maria adalah Bunda yang menjadi sosok figur bagaimana mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kita tahu dalam doa Rosario selalu didaraskan bahwa Bunda Maria adalah Putri Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pada bulan Maria ini hendaknya kita bersyukur bahwa dengan devosional kepada Bunda Maria, umat Katolik yang berziarah ke gua-gua Maria atau berziarah ke tempat ziarah yang dikhususkan berdoa bersama Bunda Maria menjadi suatu makna yang terdalam bahwa bagaimana kasih Allah yang begitu besar, bagaimana Bunda Maria mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Dan itu begitu luar biasa. Mari kita mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus dengan meneladani Bunda Maria, dan mari kita berziarah di tempat-tempat ziarah yang lebih dikenal di Pontianak atau Kalimantan Barat ini, Gua Maria, itu di Kalimantan Barat. Tapi di tempat-tempat lainnya, yaitu tempat ziarah yang sifatnya adalah ziarah batin, ziarah rohani. Secara fisik kita berkunjung untuk bersama-sama berdoa dengan Bunda Maria, memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita menutup Lentera Minggu Katolik pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau memilih Bunda Maria yang tetap perawan dan selalu perawan menjadi teladan kami untuk mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami agar kami selalu dibimbing oleh kasih karunia Roh Kudus untuk tetap setia mengikuti teladan Bunda Maria yang selalu taat kepadamu, kepada Putra-Mu dan kepada Roh Kudus untuk menjadi pewarta dan saksi iman yang nyata di dunia ini. Berkatilah kami, bimbinglah kami, lindungilah kami. Ya Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.
Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.